Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunan. Beliau enggak bisa anaknya pandai, enggak minta anaknya kaya, enggak. Tapi yang beliau minta sama Allah, wa min dzurriyyati, anakku ya Allah, keturunanku ya Allah, termasuk orang-orang yang mendirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ikhtarahu Allah ta'ala nabiyyan rasulan sayyidina Muhammadan imam al-ulum wa bahrul wafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, guru kita al-mukarram Ustaz Haji Rahmat Ilyas, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati ada Ustaz Bang Jawad, Bang Wis, dan para abang-abang yang lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada para asatidz, abang-abang yang hadir pada kesempatan ini. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Sahibul Musibah Bapak Rais beserta anak, menantu dan cucu, dan para jamaah takziah malam ke-40 yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa duduk bersama kumpul di kediaman Sahibul Bait dalam rangka kita mendoakan almarhumah Ibu Suwarti binti Bapak Minan yang 40 hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan zikir yang kita bacakan, dengan doa yang kita lantunkan, dan kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan menjadi wasilah almarhumah Ibu Suwarti binti Bapak Minan di alam kuburnya. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan istiqomah menjalankan sunnahnya, selalu bersalawat bersalam kepadanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ya rabbal. Para guru, para orang tua, abang-abang semua, kita tahu kematian adalah sesuatu yang hak. Al-mautu hak.
dan kita yakin bahwa semua kita bakal mati. Makanya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, laksanakan ibadah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Nama lain daripada kematian apa? Al-yakin. Apa? Al-yakin. Kenapa kematian disebut al-yakin? Karena bukan hanya kita orang Islam yang yakin mati itu ada, tapi orang kafir pun mereka yakin bahwa kematian itu ada. Makanya Allah mengingatkan kita, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu di dunia ini sedang berjalan, dan akhir perjalanan kalian adalah berjumpa dengan Allah Tuhan kalian. Kita ini sedang berjalan, dan pasti kita akan sampai ke tujuan akhir kita, berjumpa dengan Allah. Maka kita mohon sama Allah, mudah-mudahan semua kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbal. Kalau kita ingin husnul khotimah, kita ingin selamat ketika kita menghadap Allah, kata baginda Nabi, arba'atun munjiyatun. Ada 4 hal yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah nisyanul hasanatil madiyah. Selalu tepat lupa kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Semua kita pasti pernah berbuat baik, betul kan? Ya, seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Sejelek-jelek kita pasti pernah ibadah. Seburuk-buruk kita pasti pernah nolong orang. Nah, kalau kita ingin selamat di hadapan Allah, kalau kita berbuat baik, cepat-cepat lupain kebaikan yang sudah kita kerjain. Jangan pakai diungkit. Ini kadang-kadang ngerjain kebaikan udah 4 tahun masih diungkit aja. Ada nih gitu. Ada juga ada. Hitung-hitung baik. Ya kan? Kalau kita berbuat baik, cepat-cepat kita lupa. Jangan sampai kita ungkit. Kalau kita nih sebagai aktivis masjid, kita punya jasa di masjid, gak usah pakai diungkit. Kalau kita nih punya tetangga susah, kita pernah bantu, jangan sekali hitung-hitung. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apakah kebaikan yang sudah kita kerjakan diterima Allah atau ditolak. Nah, tadi kita baca Yasin, kita doa. Sekarang saya tanya nih, siapa di antara kita yang yakin doanya pasti diterima? Ada. Yakin boleh, tapi pasti boleh nggak? Nggak ada, nggak boleh sombong. Wah, doa gue pasti diterima, nggak begitu. Makanya selalu kita bilang mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Karena kita nggak pernah tahu nih dari mulut siapa doa diijabah. Maka mudah-mudahan banyak yang hadir pada kesempatan ini, satu mulut doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diijabah, masya Allah, almarhumah di alam kuburnya mendapat tujuan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat baik, kita orang tua berbuat baik sama anak, nggak usah pakai diungkit. Kita berbuat baik sebagai suami kepada istri, jangan sekali-kali diungkit. Semakin kita ungkit kebaikan yang sudah kita kerjakan, semakin menandakan kita kurang ikhlas di dalam melaksanakan kebaikan itu. Udah, maka kebaikan yang sudah kita kerjakan cepat-cepat kita supaya apa? Supaya nanti kita terus bermotivasi untuk berbuat baik lagi. Jangan, ini kan ada di sinetron, ada di sinetron apa namanya?
bawa buku kalau sedekah ditulis. Jangan kayak gitu. Kalau bisa kita amal, kalau bisa jangan pakai disebut nama kita hamba. Ini mah udah masjid gojek kalau disebut marah. Ada begitu? Jangan. Udah. Kalau kita berbuat baik, wa billahi syahidah, cukup Allah yang jadi saksi tentang kebaikan yang sudah kita kerjakan. Makanya begini, Bang. Sekarang kalau saya tanya, kalau kita berbuat dosa, malu nggak kita sama manusia? Malu nggak, Pak? Malu. Yang udah kawin terus selingkuh, kira-kira malu nggak manusia? Malu. Ada yang nggak malu? Ada yang nggak malu? Mulai. Atau kita berbuat dosa yang lain, kita malu kalau manusia lihat. Nah, kebaikan juga begitu, Pak. Kalau kita bisa menyimpan aib kita, menyimpan kejelekan kita, menyimpan keburukan kita dari pandangan manusia, begitu juga kalau kita ikhlas berbuat baik, sebisa mungkin kita umpetin kebaikan yang kita kerjakan dari pandangan manusia. Kenapa? Wa kafa billahi syahidah. Siap. Jadi begini, Pak, kalau kita berbuat baik, cukup Allah yang jadi saksi tentang kebaikan kita. Jangan karpin manusia mah nggak objektif. Orang kalau udah benci sama kita nih, sebaik apapun kita, baik di matanya. Nah, kalau orang udah benci kita, masya Allah, sebanyak apapun kebaikan yang kita kerjakan, tetap buruk di hadapan. Maka oleh karena itu sekarang kita belajar, kalau kita berjuang dihina manusia, dicaci manusia, enggak ngaruh. Kalau kita dihina terus kita enggak semangat, berarti kurang ikhlas. Mau dihina mau dipuji enggak ngaruh. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan yang kita kerjain sedikit apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Yang kedua, kalau kita ingin selamat di hadapan Allah, Pak, Nabi mengajarkan tidunubil madiyah. Ingat dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Semua kita pasti punya dosa, betul kan? Betul kagak? Ada di sini yang yakin dosanya udah diampuni sama Allah? Banyak. Ada kan nih yang yakin dosanya udah diampuni sama Allah? Nggak ada. Itu banyak tadi. Dengerin dulu tanya ada kong. Nah, umur kita ada yang muda, ada yang tua. Semakin kita muda, insya Allah dosa kita masih dikit. Semakin kita tua, dosa kita makin. Seharusnya begitu kalau niat diri kita. Jangan terbalik. Masih muda, dosa masih dikit, ibadah masih dikit. Udah tua, ibadah udah banyak. Jangan balik. Kalau kita sudah tua, sepanjang perjalanan hidup kita banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Dan kita takut sama Allah. Jangan dosa yang sudah kita lupakan ternyata masih tersimpan rapi catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Makanya masya Allah, Umar Ibnul Khattab ini sahabat Nabi, hafal Quran, dijamin masuk surga, sholat di belakang Nabi, perang bersama Nabi, dijamin masuk surga. Tapi Umar Ibnul Khattab ketika selesai sholat nangis sejadi-jadinya, air matanya menyeduh, jenggotnya yang basah, jenggotnya yang tebal dibasahi oleh air matanya, nangis sejadi-jadinya. Sahabat yang lain bingung melihat Umar Ibnul Khattab nangis sedemikian rupa. Lalu ditanya, ya Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda nangis sampai seperti ini? Apa kata beliau? Aku mengingat dosa yang aku lakukan ketika masih jahiliyah. Bertahun-tahun padahal sudah dijamin masuk surga oleh baginda Rasul, hafal Quran, perang bersama baginda Rasul,
sholat di belakang baginda Rasul, tapi selalu menangis mengingat-ingat dosa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Sekarang saya tanya, kita hafal Quran kagak? Dijamin masuk surga kagak? Pernah sholat bareng Nabi? Pernah perang sama Nabi? Tapi pernah nggak nangis mikirin dosa? Pernah. Ayo. Yang begini pengen masuk surga pantas apa kagak ya? Tapi mudah-mudahan syafaat Rasulullah kita masuk surga. Ya Rabbal, ya Rabbal. Kalau masuk surga Bang, kita pengen begini. Kalau kita punya teman yang hafal Quran, soleh, deketin. Kalau bisa jadi teman akrab. Kenapa? Orang yang hafal Quran soleh itu nanti kalau dia masuk surga bisa menyelamatkan 70 orang. Mudah-mudahan kita disebut. Sama nih, di antara kita ada orang soleh. Ya Allah, ternyata Bang Jawad yang masuk surga. Bang Jawad ini bisa jadi orang dalam ini. Kalau ada orang dalam enak nggak? Enak nggak? Kita kerja ada orang dalam aman nggak? Aman. Sama surga juga begitu Pak. Kalau ada keluarga kita, teman kita masuk surga, Masya Allah, dengan izin Allah dia bisa menyelamatkan temannya yang lain sebanyak 70 orang. Ya Allah, kalau Bang Jawa masuk surga, selamat kita semua nih. Ya. Mudah-mudahan ada yang masuk surga duluan dah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Makanya itu tadi, ingat dosa-dosa kita supaya apa? Supaya kita selalu mohon ampun sama Allah, istighfar kepada Allah. Baginda Rasul menyuruh kita tubu ilallah wastaghfiruh, sering-seringlah taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Fa inni Rasulullah, aku ini utusan Allah, astaghfirullah, aku mohon ampun sama Allah, wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepada Allah fi kulli yaumin 70 marrah, dalam satu hari minimal 70 kali aku istighfar. Wa fi riwayatin mi'atan marrah, dalam riwayat yang lain baginda Nabi istighfarnya 100 kali. Kita berapa kali? Kita berapa kali? Nah, ini dengar kagak nih? Saya tanya sekarang nih, kita berapa kali Bang? Nabi berapa kali tadi Nabi? 70 sampai 100 kali minimal. Kita paling banyak banget mungkin 15. Sholat 5 waktu, habis sholat istighfar 3 kali. Imam nuntun kita. Kalau kita ikut zikir sama imam, ini kadang-kadang kan kita kagak. Sholat jamaah pas zikir assalamualaikum Allahumma lantas Salam. Apalagi yang agak sholat di masjid biasa gitu ya. Ini ada yang sholat di masjid ini. Bang. Salah satu yang gampang banget ngapusin dosa itu pergi ke masjid. Pergi kemana? Pergi kemana? Masjid. Ya Allah, itu kan masjid kita udah indah luar biasa. Betul kagak? Udah ada AC-nya, keramiknya bagus, tempatnya gede. Kenapa? Supaya kita pada betah ke masjid. Ya Allah, masjid udah cakep begitu kagak betah juga. Lo mau diapain lagi masjid? Nah, kata baginda Rasul begini, man satahhara fi baiti summa masya ilal masjid liyaqdiya faraidah liyaqdiya fardatan min faraidillah. Siapa orang yang berwudu di rumahnya kemudian dia jalan menuju masjid untuk melaksanakan kewajibannya di hadapan Allah, bakanat khatwatahu ihdahuma tahuddu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka setiap langkah kakinya, kanannya melangkah Allah hapus dosa-dosanya, kirinya melangkah Allah angkat derajat kebaikannya. Kalau pergi kemana? Kalau pergi kemana? Kanan Allah ampuni dosa kita, kiri Allah angkat derajat kebaikan kita. Enak kagak? Enak kagak?
Maka masya Allah, kalau kita ke masjid kan nggak lama, Ini kadang-kadang kita ya Allah, azan dicuekin baik, baru aja. Omat, baru. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu? Jangan. Sekarang niatin, mudah-mudahan kita semua rajin ke masjid. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ustaz, rumah saya jauh, panas, capek kalau ke masjid. Kata baginda Rasul, inna a'dhamun nas ajran bis-shalah aq'aduhum. Orang yang paling banyak pahalanya dalam pelaksanaan sholat berjamaah aq'aduhum, orang yang paling jauh rumahnya, wa ab'aduhum khamsa, orang yang paling jauh jarak jalannya. Sekarang saya tanya, kalau ada hadis kayak begini, rumah kita jauh dari masjid, untung apa rugi? Untung apa rugi? Yang dekat dari masjid? Enggak juga. Dia bisa datang lebih lama. Kalau bisa muter aja gitu ya. Semakin banyak langkah kaki kita, semakin jauh jaraknya, semakin banyak pahalanya. Sekarang saya tanya, siap sholat berjamaah? Siap sholat berjamaah? 5 waktu siap sholat berjamaah? Ihsa, Masya Allah. Ya. Jadi gitu, saya mumpung masih hidup, kita kan nggak tahu umur, betul kagak? Betul kagak? Mumpung masih hidup, kita sering-sering pergi ke 5 waktu, syukur-syukur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di mana aja. Kita kerjaan kita pasti ada musola, ada masjid, di mana aja. Dengan itu insya Allah Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, kalau kita ingin selamat di hadapan Allah, an-nadru ila man dunahu fid dunya, melihat orang yang lebih rendah darinya dalam urusan dunia. Jadi kalau kita dalam urusan dunia lihat orang yang lebih rendah, alhamdulillah bisa kontrak. Teman saya tinggal di masjid, lihat yang lebih rendah, alhamdulillah punya kerjaan. Teman saya nganggur, alhamdulillah udah punya pacar. Teman saya jomblo seumur hidup. Alhamdulillah punya keluarga. Teman saya masih sendirian. Dalam urusan dunia, lihat orang yang lebih rendah dari kita. Supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik. Urusan dunia kita lihat orang yang lebih tinggi dari kita. Udah punya kerjaan, gaji sebulan 1,5 juta, lihat yang 2 juta, lihat yang 4 juta, lihat yang 5 juta, nggak bakal bersyukur. Betul kagak? Betul kagak? Nggak bakal kona'ah. Karena urusan dunia enggak bakal bisa memuaskan manusia. Urusan dunia yang bisa memuaskan kita dalam urusan dunia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kadang kita lihat ada orang rumahnya besar luar biasa, kendaraannya mewah luar biasa, uangnya banyak luar biasa. Apa udah cukup urusan dunianya? Maka oleh karena itu urusan dunia, mari kita pandai bersyukur kepada Allah. Innal qanu'ah nafaisun nafsara shiduha wa huwal ghaniyul ladzi yahya bila nasar. Sesungguhnya orang yang qanaah, yang ikhlas, selalu bersyukur kepada Allah terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Enggak lihat orang lain, dialah orang yang kaya sebenarnya, yang kekayaannya diperoleh tanpa kerja keras. Jadi kalau orang udah qanaah, masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Urusan dunia kita bersyukur kepada Allah. Ini alhamdulillah kita masih punya keluarga yang utuh. Ini abang kita Bang Madrahis, musibah luar biasa. Allah ambil istri beliau.
Tapi kita alhamdulillah istri kita masih ada, anak kita masih ada, pulang masih ketemu anak, masih ketemu bini, alhamdulillah. Istri kita masih setia, padahal masya Allah kita hidup berumah tangga penuh kekurangan, alhamdulillah. Ya Allah, berapa banyak ada orang yang lebih ganteng dari kita, istrinya lebih cantik dari kita, hartanya lebih banyak dari kita, rumah tangganya mewah lebih dari kita, tapi masya Allah rumah tangganya berantakan. Anak ada di mana, suami ada di mana, istri ada di mana? Apa enak seperti itu? Enggak. Tapi kita alhamdulillah ya Allah, walaupun rezeki nggak seberapa, tapi hingga saat ini bini kita dan anak kita setia sama kita, alhamdulillah. Maka urusan dunia kita lihat orang yang lebih rendah dari kita. Libni Adam wadiyah. Kalau ada manusia dikasih 2 gunung minat zahab dari emas, apakah manusia itu cukup? Enggak. Kapan manusia akan cukup? Alhaqumul mutakatsir. Kapan cukupnya? Hatta zurtumul. Begitu. Alhaqumul mutakatsir. Kalian selalu berlomba-lomba memperbanyak harta dunia. Tidak pernah puas. Kapan puasnya? Hatta zurtumul maqabir. Aku merasa puas kalau udah ada di liang lahat. Maka mudah-mudahan berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya Rabbal, ya Rabbal. Dan terakhir, kalau kita ingin selamat di hadapan Allah adalah an-nazuru ila mauqahu melihat orang yang lebih tinggi dari kita dalam urusan agama. Kalau di antara kita ada yang sholat masih cuma 4 waktu, lihat yang 5 waktu. Ada yang sholat berapa waktu di sini? Ada. Ya, kalau sholat 4 waktu kan nabinya bukan Nabi Muhammad, itu Nabi Alek tadi. 5 waktu baru selesai. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti bakal rajin sholat, amin. Ya Rabbal. Karena begitu, Nabi Ibrahim itu abul anbiya, bapaknya para nabi. Apa yang beliau minta sama Allah? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan dari anak turunanku. Beliau tidak minta anaknya pandai, enggak minta anaknya kaya, enggak. Tapi yang beliau minta sama Allah, wa min dzurriyyati, anakku ya Allah, keturunanku ya Allah, termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Jangan kalau sholat jangan berani-berani bang, jangan. Secapek apapun kita, kalau bisa sholat jangan ditinggal. Nggak ada musibah yang lebih besar daripada kita meninggalkan sholat. Nggak ada. Nggak ada musibah yang mencelakai kita sebagai seorang ayah apabila kita punya anak nggak sholat. Naudzubillah nih. Makanya begini bang, urusan sholat Nabi itu bang, ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin. Nabi itu kalau kita disakitin orang, Nabi lebih sakit hatinya. Kalau kita dihina orang, Nabi lebih merasa hina. Saking cintanya Nabi sama kita umatnya. Tapi bicara tentang sholat, lihat tadi, muru auladakum idza balagu sab'an. Hai umatku, suruh perintahkan anakku untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu asron. Pukul anakmu, didik dengan keras anakku kalau sudah 10 tahun belum melaksanakan ibadah sholat. Anak 10 tahun enggak mau sholat, tapi suruh pukul. Tapi kalau udah berubah enggak sholat, diapain?
Jangan. Kalau sholat bang, mudah-mudahan kalau kita pernah ninggalin sholat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Rabbal, ya Rabbal. Urusan agama, lihat orang yang lebih rajin dari kita. Masya Allah, kalau kita rajin sholat tapi masih di rumah, lihat orang yang rajin ke masjid, supaya kita semangat. Kalau kita lihat ada orang rajin duhanya, rajin sholat sunnahnya, kita harus lihat. Kalau bisa kita rajin tahajudnya. Jadi kalau urusan agama, kita lihat orang lebih tinggi dari kita. Kalau dia 50.000, kalau bisa saya 60.000. Kalau dia 60.000, kalau bisa saya 100.000. Maka dengan itu mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah empat yang saya sampaikan. Kalau kita berbuat kebaikan cepat lupa. Sebanyak apapun dosa dan sudah lama dosa yang kita kerjakan, jangan sampai kita lupa. Banyak-banyak istighfar sama Allah. Yang ketiga, urusan dunia, kita lihat orang yang lebih rendah dari kita. Dan yang keempat, urusan agama, kita lihat orang yang lebih rajin daripada kita. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal kebaikan kita. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kita kedua orang tuanya, berguna buat masyarakat bangsa dan agamanya. Dan kita mohon sama Allah, mudah-mudahan almarhumah Ibu Sarwati binti Bapak Minan di alam kuburnya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan makom kuburnya raudhah dari jannah. Anak, cucu, menantu yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak kalian yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan kita ingat, mudah-mudahan kita semuanya dapat orang-orang yang selamat di jalan Allah. Ya, mari kita doa terakhir.